jangan-jangan nanti kita menjadi orang-orang bagian yang tidak dibutuhkan lagi oleh organisasi. Jadi sekarang mereka akhirnya menjadi kreatif sekali. Nah, tadi Mas Dia bilang apakah itu seperti tatap muka yang didigitalkan. Nah, ini kita sekarang udah mulai familiar dengan yang namanya webinar gitu. Yep. Kita kalau diundang webinar, webinar itu berasa males kayak gitu ya. Iya kan? Berasa kayak nggak trending gitu, kayak nggak langsung, nggak ngobrol langsung, kita kayak ngedengerin radio aja, kayak nonton TV gitu kan. Tapi sekarang itu laris banget, itu dicari-cari gitu kan. Terkait tadi kita ngomongin tentang learning and development, Bu. Karena memang saya juga passionnya di learning and development. Karena tadi kan Ibu bilang bahwa memang saat ini learning and development banyak yang, terutama yang offline lah ya, banyak yang ditunda. Berarti sekarang mulai kita empowering digital. Dan mulai shifting tadi juga dengan model-model video conference seperti ini gitu. Nah, tentunya kan kalau kita ngomongin digital learning itu kan udah lama, Bu. Konsepnya dari zaman dulu 10 tahun lalu, 20 tahun yang lalu kan digital itu kan udah ada gitu. Nah, apakah Ibu melihat dengan adanya ini organisasi terpaksa untuk shifting ke digital atau digital ini berubah bentuk juga jadi face to face yang digitalkan? Ya. Nah, ini dia. Dulu udah ada, benar. Tapi dulu kita susah banget mengencourage orang karena dulu kita namanya e-learning ya, gitu kan. Betul. Ada kita. Terus kita susah banget mengencourage orang untuk menggunakan itu gitu, mengutilisasi itu. Semua itu mindsetnya adalah kalau training itu pasti kelas, ya kan? Betul. Harus masuk kelas. Padahal classical training itu kan sebenarnya efektifnya cuma 10%. Benar kan? Kalau kita ngomong soal blended learning system, itu kan cuma 10% ya Mas ya. Betul. 70%-nya itu kan adalah yang memang kita lakukan langsung gitu, on the job, di lapangan. Kemudian sisanya ya harus coaching, mentoring. Nah, tetap pegawai itu mindsetnya kalau belum kelas training, ketemu, itu ya. belum training gitu. Jadi kalau sama kayak belum makan nasi, belum kenyang berarti, Bu ya? Nah, kalau belum makan nasi kayaknya belum makan gitu. Padahal kita udah kan, kita tuh kayaknya belum makan gitu. Jadi kalau kita datang ke lapangan, ditanyain, udah pernah training? Belum pernah. Terus apa yang diinginkan? Kita pengen training. Training apa? Jadi selalu dianggapnya training itu masuk kelas gitu. Nah, kemudian di awal 2020-2019 begitu kita tahu bahwa everything goes digital, kita harus mulai meng-create digital culture. Jadi semua orang harus sudah familiar dengan digital. Kita juga sudah mulai empower itu. Artinya apa? Absen pun kita pakai mobile smartphone, ya kan? Semuanya udah mulai ke situ. Tapi balik lagi, merubah mindset dan behavior itu nggak gampang, nggak semudah lapak tandan. Itu selalu jadi inisiatif strategi saya setiap tahun gitu kan. Dan tetap aja gitu, kadang kayak leadership itu kayaknya kalau kitanya nggak pergi ke ke programnya itu belum ada leadership. Padahal sebenarnya coaching, mentoring itu juga part of dari development gitu. Jadi tetap kayak gitu. Nah, saya nggak bilang ini blessing, tapi ini tetap ada hikmahnya ya. Situasi juga. Sekarang orang itu mau nggak mau akhirnya mereka belajar. Karena mereka akhirnya merasa seperti terisolasi kan. Jadi, wah kok kita jadi terputus gitu. Dan mereka menjadi mengkhawatirkan kan kalau mereka nggak tahu perkembangan, mereka nggak mengikuti, dan mereka nggak meng-equip skill development-nya itu, kompetensinya, mereka akan merasa jadi seperti yang, wah jangan-jangan nanti kita menjadi orang-orang bagian yang tidak dibutuhkan lagi oleh organisasi. Jadi sekarang mereka akhirnya menjadi kreatif sekali. Nah, tadi Mas Dia bilang apakah itu seperti tatap muka yang didigitalkan. Nah, ini kita sekarang udah mulai familiar dengan yang namanya webinar gitu. Yep. Kita kalau diundang webinar itu berasa males kayak gitu ya. Iya kan? Berasa kayak nggak trending gitu, kayak nggak langsung, nggak ngobrol langsung, kita kayak ngedengerin radio aja, kayak nonton TV gitu kan. Tapi sekarang itu laris banget, itu dicari-cari gitu kan. Bahkan dulu kita dikasih gratis-gratis aja kita malas gitu. Sekarang banyak kita cari gitu. Jadi saya dapat tadi webinar mengenai akad-akad syariah. Itu pun akhirnya
minta gitu, Bu, boleh ikut ini, nggak boleh ikut ini. Tapi balik lagi saya bilang tetap itu harus terukur, tetap harus efektif gitu ya. Artinya jangan karena kita seperti ini terus kayaknya tuh nggak seperti di kelas gitu. Harusnya ini malah lebih 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 efektif gitu. Jadi setiap kali ada usulan menyelenggarakan training, itu yang selalu saya lihat adalah pertama konten. Konten itu memang adalah konten yang pas dan efektif, bisa dilakukan melalui video conference seperti ini gitu, melalui meeting-meeting ini gitu. Dan yang kedua partisipannya pasti harus terbatas. Jadi nggak seperti di kelas. Kalau di kelas mungkin bisa 20, 25 orang gitu ya. Kalau sekarang itu paling enggak tuh 15 itu udah paling banyak lah mestinya. Jadi semuanya tuh termonitor dan semua punya kesempatan untuk bertanya. Mungkin kan kayak begini waktunya juga terbatas ya. Kan nggak bisa. Kalau mungkin di kelas kan dulu bisa sampai 4 jam ya, ada break. Betul. Sekarang kan kalau pakai begini 1 jam aja. 2 jam aja ya udah bosen. Benar gitu. Jadi itu yang saya wanti-wanti. Jadi sekarang udah terbiasa teman-teman. Bahkan kita sekarang jadi sering berebut link gitu ya. Jadi habis dari sini langsung ikut link ini. Jadi penting buat teman-teman juga yang WFH, mereka tetap bisa meningkatkan kompetensi skill juga. Gitu. Karena mereka sama aja kayak dokter sekarang kan setiap saat harus bersedia untuk dipanggil untuk menjadi garda depan gitu. Nah, teman-teman yang WFH juga harus bisa setiap saat kita empower untuk ke tenaga-tenaga sales digital. Gitu. Menarik tadi Ibu bilang adalah ketika Ibu ngelihat pengajuan training, pertama konten harus relevan, tentu pasti ya, harus bisa. Tapi yang menarik juga Ibu bilang adalah bisa dilakukan secara webinar atau tidak. Betul. Berarti kalau dari itu ada yang bisa, ada yang tidak bisa, Bu, kalau dari situ. Betul. Contohnya nih yang nggak bisa taksir gadai. Kita punya salah satu produk kita itu kan adalah gadai ya, poni. Ya. Nah, itu kan keahliannya adalah menaksir emas. Iya. Itu nggak mungkin pakai ini. Harus diraba itu kan. Jadi dia bilang, ini kira-kira taksirannya berapa ya? Gitu bisa dilihat gitu. Bisa, ya kan? Kan itu harus diraba, itu nggak bisa. Nah, itu makanya saya bilang tetap harus dilihat konten. Terus kayak kemarin kita di bank itu harus punya sertifikasi risiko kan, yang ada masa berlakunya. Jadi kalau harus refreshment gitu, secara berkala setiap tahun. Kalau dia itu tidak di-refresh, maka dia harus mengulang lagi dari satu. Nah, ini kemarin kita sangat terkait banget dengan lembaga profesi sertifikasi terkait. Mereka bilang, nggak ada lagi refreshment. Saya bilang, kayaknya aneh juga gitu kan, karena kita kan tetap harus di-refresh sertifikasi kita itu. Nah, akhirnya bisa juga dengan melakukan hal seperti ini gitu. Artinya memang ada materi yang bisa dilakukan seperti ini, ada materi yang memang mau nggak mau kita harus bertatap muka gitu. Tapi ya kayak tadi naksir emas itu kan harus bertatap muka, bener-bener itu harus dijaga tuh ininya, prosedural keamanannya segala macam, karena kita penting. Nah, sekarang balik lagi, apakah di cabang sudah sedemikian tinggi misalnya demand-nya sehingga tenaga taksir emasnya pun kita harus tambah gitu. Begitu mesti dipilah-pilah lagi Mas Rey gitu. Iya, ya. Karena bisa jadi after all of this gadai itu jadi sesuatu bisnis yang booming juga. Loh, sekarang iya nih. Sekarang kan menjadi salah satu yang benar-benar primadona kan jadinya kan gadai kan. Karena orang butuh liquidity ya. Betul.